Taib, sekarang masih tentang adab bertamu. Yang pertama, undangan pertamuan. Jadi kalau antum ingin melakukan satu hal, yang mana hal itu adalah kegiatan yang mengundang orang-orang atau saudara-saudara atau teman-teman antum, maka ada beberapa adab ya. Yang pertama, hendaknya mengundang orang-orang yang bertakwa untuk bertamu. Oh, berarti kalau antum mau bikin undangan itu harus apa? Eksklusif. Harus selektif. Ya. Jangan sampai terjadi kalau di daerah saya itu yang diundangnya itu tukang mabuk. Akhirnya di walimatul urs atau pesta pernikahannya itu jadi kacau karena di atas panggungnya ya udah mah pakai musik, joget-joget, joget nate sambil mabuk. Akhirnya berantem. Ya kacau. Bahkan bisa jadi amunnya anak senjata tajam itu lebih parah lagi, hancur gitu ya. Yang tadinya ingin pesta pernikahan itu menjadikan keluarga yang samawa atau samara, sakinah, mawaddah, rahmah, malah jadi kacau. Nah ini ya. Jadi kalau antum mau mengundang, maka undanglah orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang fasik ataupun orang-orang yang durhaka. Sebagaimana Rasulullah bersabda, tulis dalam hadis riwayat Ahmad. Hadis riwayat siapa dia? Riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim ya. Hadis ini hadis sahih. Bagaimana Rasul bersabda? Beliau bersabda, la tusahib illa mu'minan. Janganlah engkau bersahabat kecuali hanya dengan orang-orang mukmin. Nah, gimana cina kan boleh toleransi kita bergaul dengan orang non-muslim. Ya, kalau bergaul diperkenankan. Tapi kalau sahib, bersahabat dekat, itu tidak boleh. Antum menolong dia, misalkan saya mau ke gereja, tolong antarin dia antum. Kan kita nggak ibadah ke sana. Jadi kalau bersahabat mah tidak boleh. Tapi kalau hanya berteman saja, ya kayak misalkan saya mau ke gereja nggak punya uang nih, saya pinjemin, saya nggak kasih. Karena kalau sodakoh itu kepada hal yang baik. Tapi kalau ngasih pinjam ya boleh. Karena dulu juga Rasulullah SAW pernah minjem gandum ke orang Yahudi. Jadi bab muamalah itu diperkenankan. Yang tidak boleh mah tolong menolong ya dalam apa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Suara apa itu? Hujan. Apa doa hujan? Ya, bagus. Allahumma shayyiban nafi'an. Selanjutnya, beliau pun bersabda, wala ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Dan janganlah makan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi bersahabat dengan orang yang beriman dan memberikan makan atau jamuan untuk orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena kalau makanan itu dimakan orang yang bertakwa sementara ia bisa sholat, bisa ngaji, bisa
saum misalkan ya, atau orang yang bertakwa ini berpuasa kemudian berbuka, kita jamu dengan jamuan yang enak, maka pahala-pahala tersebut juga bisa mengalir kepada orang yang memberikan makanan, gitu ya. Tapi kalau sama orang-orang jahat, durhaka, ya makanannya itu hanya sebatas menguatkan fisik, sementara keberkahan dan manfaatnya tidak bisa diraih, gitu ya. Paham tuh? Tapi yang kedua, jangan hanya mengundang orang-orang kaya. Ya. Apa? Yang kedua, jangan hanya mengundang orang-orang kaya, para pejabat, dan mengabaikan orang-orang miskin di sekitar. Coba antum hidup tuh di satu tempat di mana tetangga antum tuh ada beberapa yang fakir miskin. Sementara antum menggelar undangan yang luar biasa, makanan antum sediakan semua, berbagai macam rasa, strawberry, ada apa lagi? Coklat, jeruk dan lain sebagainya ada di hidangan itu. Ya, yang harusnya itu diberikan kepada fakir miskin. Tapi malah misalkan hanya mengundang siapa? Gubernur, saya dia. Nah, KDM nu diulang ya. Cenah KDM mah sok masihan hartos. Atau nu diulang teh misalkan Willy Salim, terang Willy Salim. Naon Willy Salim? Jalmi. Nah cenah diulang Willy Salim sok masihan naon? HP. Ya. Nah, jangan yang seperti itu. Karena mereka tidak butuh apa? Tidak butuh makanan yang kita sediakan. Yang paling membutuhkan itu siapa? Nah, tetangga-tetangga kita yang miskin. Makanya kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, syarrut ta'ami, seburuk-buruknya makanan, ta'amul walimati, adalah makanan jamuan pesta pernikahan. Misalkan di antara antum ada yang menikah ya, jangan diundang teh yang kaya-kaya semua, jangan. Ya, ada cara yang kaya mah ngasih apa? Amplopnya juga tebal ya. Tebal tahu? Amplop tebal begini isinya teh 1000-an. So, sagepok 1000 sabaraha? 100.000. 100.000 ya. Ya, jadi gepok nanti kanal caranya meskipun 1000-an. Nah, jadi yang diharapkan dari pesta pernikahan kita itu bukan dari amplop yang diberikan. Namanya juga kita kan tasyakur ya, menjamu. Artinya yang penting kita ikhlas berbagi makanan kepada para tamu, bukan mengharap imbalan yang lebih dari amplop-amplop yang diterima. Makanya di sini Rasul menyampaikan syarrut ta'ami ta'amul walimah. Seburuk-buruknya makanan adalah makanan jamuan pesta pernikahan, yud'a ilaihal aghniya, di mana yang diundang itu hanya orang-orang kaya, dunal fuqara, tanpa mengundang orang-orang fakir. Nah, artinya apa? Kita harus adil. Ya, boleh mengundang orang kaya, boleh, selama orang yang miskin atau fakirnya juga kita undang. Ya. Baik. Selanjutnya yang ketiga, di antara adab mengundang tamu itu, tujuan dari undangan itu tidak bermaksud dalam rangka bermewah-mewah dan berbangga diri dalam mengundang jamuan. Kalau bahasa Sundanya mah apa? Kariaan. Tahu kariaan? Saya juga tahu dari sesepuh kan.
Jadi karyaan, ria. Jadi ketika kita melakukan hajat itu perspektifnya ingin dipandang oleh orang itu, wah begini undangannya banyak, coba hadiahnya bagus, coba apa lagi? Yang datangnya tamu-tamu terhormat, gedungnya gede, apalagi dekorasinya, wah, ya pokoknya lengkap, makanannya enak-enaknya, yang inginnya dipuji. Dan itu akhir-akhir ini banyak. Kenapa saya katakan banyak? Bahkan ada orang yang untuk pesta pernikahan itu ketika sudah selesai pestanya meninggalkan hutang. Baik, tuh. Ya. Ini gara-gara apa tadi? Karya. Jadi inginnya mewah dan megah di hadapan manusia. Maka di sini tidak boleh. Ya. Bahkan yang mesti dilakukan adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan para sahabat, juga seperti halnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang diberi julukan. Nah ini nih, perhatikan julukan Nabi Ibrahim itu apa? Abu Ad-Difan, ya. Ad-Daifan, Daif. Abu Ad-Daifan atau orang yang suka mengundang tamu. Dan hendaknya diniatkan pula untuk membahagiakan orang-orang mukmin dan menebarkan ghibthah. Tulis istilahnya ya. Apa gelar Nabi Ibrahim itu? Abu Difan. Dan tujuannya membahagiakan orang dengan menebar ghibthah. Apa ghibthah itu? Apa ghibthah? 401, mengangan-angankan mendapatkan suatu kebaikan seperti orang lain tanpa mengharap kebaikan itu hilang dari orang lain. Ya, jadi misalkan saya mau hajat nih, mengundang Kang Ali, Kang Dery misalkan, ya, Kang Yandi, semuanya diundang. Saya tujuannya apa? Mudah-mudahan ketika menjamu antum misalkan semua, makanan yang dibagikan, dijamukan itu bermanfaat untuk bisa menghafal Al-Quran. Dan dari hafalan Al-Quran yang terus antum baca ketika menghafal itu diharapkan apa? Diharapkan dapat pahala, dan pahalanya mengalir kepada saya yang memberikan makan. Itu namanya ghibthah. Apa namanya? Ghibthah. Coba kasih contoh yang lain. Siapa ya? Nuan. Ghibthah contoh yang lain gimana? Contoh saya itu, saya mengundang antum dalam walimah untuk bisa mendapat pahala dari hafalan Quran antum yang mengalir juga ke saya yang memberikan makan. Contoh yang lain gimana? Talu, dia talu wahai. Siapa yang tahu? Kang Dery. Contoh yang lainnya. Betul. Mengundang anak yatim supaya makanan ini bisa menumbuh kembangkan anak yatim tersebut, yang mana kata Nabi, al-kafilul yatim hakadha fil jannah, ma'i fil jannah. Kata Nabi, orang yang menyantuni anak yatim itu kelak di surganya itu akan seperti ini denganku. Apa seperti ini tuh? Berdampingan atau berdekatan. Enak tuh. Enak. Gitu ya. Itu ghibthah. Jadi ada yang diharapkan berupa keutamaan fadilah dari berbagi jamuan tersebut. Ya. Selanjutnya,
dan bertujuan membahagiakan hati saudara-saudara seiman. Ya, jadi kalau saudara antum diundang kemudian senyum, berarti dia senang hatinya. Nah, ketika senang itu segala doa yang dipanjatkan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah karena dia merasa senang dan ikhlas di dalam hati. Yang keempat, jangan mengundang orang-orang yang sudah diketahui sulit untuk bisa hadir. Nah, ya. Misal anak tuh sibuk sekali. Sibuk pokoknya mah. Kemudian antum melihat anak terlalu sibuk, ya udahlah, jangan diundang lah, nggak apa-apa, ya gara-gara sibuk. Nah maka kenapa jangan diundang, akhi? Ada yang tahu tidak apa alasannya? Takut merepotkan. Jadi saya juga kadang kalau lagi sibuk kemudian ada undangan itu berpikir begini. Ini saya kalau tidak datang dosa nggak ya, sementara saya sudah ada janji ya sebelum undangan ini ke kegiatan yang lain, gitu ya. Jadi bingung akhirnya, tahu galau. Anak muda makan galaunya teh sama satu hal lah ya. Kalau saya mah galau teh kalau udah pada bara rentrok gitu. Yuk bentrok jeung ieu. Kumaha ya? Apalagi kalau khotib Jumat bentrok, cumanya saya kudu ngajegang masjid kan kumaha. Makanya antum ya di sini kalau antum sudah siap jadi khotib Jumat, nanti kalau saya bentrok antum bisa ganti. Siap Kang Ali? Kang Dery atau ini yang sudah dewasa dulu Kang Yani, siap. Sambil kita belajar terus ya insyaallah. Baik. Itu ya. Jadi kalau yang kelihatannya sibuk atau bisa antum tabayun dulu lah ya. Afwan Dias minggu ayeuna sibuk teu. Nah, kalau sudah gitu berarti kita bisa undang. Penghilap Diasnya tetap murojaah sanes undangan ya. Maksudnya mengundang ya. Baik. Itu adab-adab ketika antum mengundang orang lain. Apa yang pertama, review lagi. Yang pertama apa? Bertakwa, pintar. Yang kedua, ya jangan hanya orang kaya, tapi perhatikan juga orang miskin. Yang ketiga, tidak bermewah-mewahan, ya mengikuti sunnah Rasul dalam menjamu dan dikhususkan hanya untuk membahagiakan saudara kita saja dan ghibthah. Apa ghibthah itu? Mengharap kebaikan dari pahala yang diraih. Kemudian yang keempat, jangan mengundang atau tidak mengundang orang yang sulit datang, karena itu bisa merepotkan ataupun bisa membuatnya khawatir akan menyakiti hati saudaranya ketika ia tidak hadir. Itu ya. Baik. Selanjutnya yang B, tadi adab mengundang. Sekarang adab diundang. Jadi makan mengundang ya, antum hajat, antum pesta pernikahan, antum. Ini ada yang belum disunatan? Ada? Sah? Apa? Oh, ada. Sudah ya, sudah disunat. Nah, jadi kalau disunat misalkan ya. Nah sekarang ketika antum diundang, adabnya satu, hendaknya seorang muslim itu selalu memenuhi undangan. Diusahakan ya, ketika ada yang mengundang, penuhi undangannya. Kecuali ada uzur syar'i atau alasan yang jelas, bukan dibuat-buat. Padahal antum malas misalkan, duitnya teu damang padahal sehat. Tidak boleh ya berbohong ya. Nah, jadi harus, karena ini sebuah kewajiban ya, di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim itu yang di bab adab ya. Kitabul Jami' babul adab haqqul muslim
'alal muslim sittun. Idza laqaitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu. Ya. Di antara 6 kewajiban seorang muslim itu, 1, jika bertemu hendaknya mengucapkan ketemu assalamualaikum begitu ya. Waalaikumsalam. Kemudian yang kedua, fa idza da'aka fa'ajibhu. Jika kalian atau antum diundang maka datang. Ajib itu jawab ya, penuhi. Man du'iya fal yujib, barang siapa yang diundang hendaknya ia penuhi undangan tersebut. Baik, hadis yang kedua, hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, "Lau du'itu ila qura'i syatin la ajabtu." Sekiranya aku diundang untuk makan betis kambing, terang betis. Nah, betis. Kaki lah. Kambing ada betisnya berapa? 4 ya. Kalau manusia berapa betis? 2, karena kakinya, kalau kambing nggak ada kaki, nggak ada tangannya kan, kaki semua ya. Nah jadi diundang untuk ya Rasulullah misalkan, engkau kami undang untuk hadir di rumahku, insya Allah ada jamuan berupa betis atau berupa apa? Kaki domba. La ajabtu, maka kata Nabi, sungguh aku akan penuh. Artinya Rasulullah akan datang. Meskipun apa? Hidangannya sepele. Nah ini nih, hati-hati. Banyak orang itu yang ulah pilih ketika apa cenah makanana sayur hungkul. Mual sum. Oh iya, boleh. Ya. Jangan seperti itu, ya. Datang Kenapa cenah? Spaghetti. Naon? Resepnya naon? Aya dimsum misalnya. Di undangan suka ada es krim. Aya es krim cenah. Es krim nage es krim naon? Es krim Magnum, terang es krim Magnum. Awisnya namanya. Es krim nage es krim Magnum. Datang jangan. Ya, jangan pulang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau akan datang atau pasti datang ketika diundang oleh sahabatnya meskipun hanya dihidangkan kaki kambing saja atau betis kambing. Walau ahdiya ilayya dira'un laqabiltu. Dan sekiranya aku diberi hadiah lengan kambing, tuh aya lengan kambing. Non bedana? Betis kambing dengan lengan kambing apa bedanya? Lengan mah kaki yang depan. Jadi kalau Nabi misalkan disuguhi nih betis, berarti yang belakang. Nah kemudian sisanya apa, berarti kaki yang depan belum dimakan, dihadiahkan. Ya, meskipun hal yang sepele. Tahu antum kaki kambing gede atau kecil? Kecil, beda deh dengan cokornya. Cokor sapi mah agung, wareg teu. Wareg, tapi lamun cokor kambing ya gitu teh ya. Lamun cokor ayam ceker cara cokor ya. Kecil, aku kecil. Ya. Nah, jadi antum itu belajar dari hadis ini hendaknya tidak pilih-pilih dalam jamuan. Ya, jadi ketika diundang, sekalipun yang mengundangnya hanya menyediakan ala kadar, kita tetap atau wajib menghadiri kalau tidak ada uzur. Kemudian yang kedua, ini yang kedua, hendaknya tidak membeda-bedakan antara orang fakir dan orang kaya. Ya, jadi tidak boleh ada unsur gengsi. Tahu gengsi? Nggak tahu? Gengsi nggak tahu? Nah, siapa yang tahu? Ya, dia tahu gengsi. Apa? Gengsi itu apa? Malu. Gengsi itu apa? Coba siapa yang bisa menerangkan?
Malu-malu tapi mau nggak pede. Ya gengsi itu kayak nggak pede. Olo-olo gengsi ah. Gengsi itu kayak misalkan antum punya level apa ya? Level pergaulan misalkan ya. Kemudian diajak sama orang yang tidak selevel dengan antum, gengsi ya. Gitu ya. Nah, jadi jangan suka pola pilih begitu. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bukan yang itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal tersebut ya. Itu gengsi itu sama dengan sombong. Dia memilih-milih, membeda-beda mana orang kaya atau mana orang miskin. Di antara riwayat tentang memenuhi undangan orang fakir, dulu ada seorang cucu Nabi. Siapa cucu Nabi teh? Ya, Hasan dan Husain. Yang dikisahkan ini adalah Al Hasan bin Ali radhiyallahu an pernah berjalan melewati sejumlah orang-orang miskin. Mereka menggelar makanan di atas tanah, bayangkeun eta. Makanan di atas tanah. Maksudnya meureun di amparan mah aya, cuman tidak dipakai meja. Jika naon? Ngaliwat. Itu adalah hal yang sederhana. Ya, istilahnya mengampar makanan di atas apa tadi? Tanah ya. Pada saat itu mereka sedang makan, maka mereka berkata kepada Al Hasan, "Mari makan siang bersama kami, wahai putra dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Beliau pun menjawab, "Ya, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong." Lalu beliau pun turun dari Bighal. Bighal itu anak kuda, ya, peranakan kuda dengan keledai. Jadi kuda dikawinkan dengan keledai, lahirlah Bighal. Ya, Bighal itu lebih besar dari keledai, tubuhnya itu tapi lebih kecil daripada kuda. Tunggangannya kemudian makan bersama mereka. Tuh, ya ini contoh. Apa ya? Jangan cici. Tahu anum yang songong apa? Sombong begitu. Suka ada ya? Suka di kota itu yang banyak kayak gitu. Banyak sombong gitu ya, tidak mau bergabung dengan orang-orang fakir, makan bersama. Nah, kalau nanti ada yang ngeliwat, jangan sampai ada keceritaan abi memisah aja nganggap kiri. Jangan, akhi. Antum ikut makan bersama. Ya, antum ambil keberkahan dari kebaikan atau kebersamaan. Ya. Kemudian yang ketiga, hendaknya di dalam memenuhi undangan itu tidak membeda-bedakan antara orang yang jauh dengan orang yang dekat. Misalkan saya mah datang ke yang dekat jauh mah hoream cenah, panas misalkannya, jangan. Tapi sebaiknya bagaimana? Ketika ada dua undangan yang datang kepada antum sementara antum hanya mampu memenuhi satu, maka datangilah yang pertama. Ya, saya pernah dalam satu waktu hari Minggu itu ada undangan untuk menghadiri 2 pernikahan dan juga dikasih tugas untuk apa? Serentampi ya. Yang pertama harus ke Tasikmalaya dan yang kedua hanya di Cigentur. Yang pertama itu lebih dulu menghubungi ke saya. Ya. Kan kalau pikir-pikir mau jauhnya ke Tasik mending Cigentur. Tapi karena yang pertama itu harus saya ke Tasik, ya akhirnya ya sudah. Ketika datang undangan yang kedua ke Cigentur itu, kemudian saya bilang, aduh mohon maaf, bukan saya menolak, akan tetapi saya sudah ada
undangan sebelumnya ke Tasik yang tidak mungkin. Saya tugas ke Tasik, pulang ke sini beres sebenarnya. Saya pulang ke sini itu sudah asar. Ya, sudah beres kan sampai asar kan itu. Jam 3:30 kalau tidak salah saya sampai itu. Ya sudah beres. Ya. Jadi saya langsung mohon maaf tidak bisa hadir ke undangan yang di Cianjur. Baik ya. Jadi itu cara agar antum bisa beradab ketika antum diundang. Kemudian yang keempat, hendaknya tidak memenuhi undangan. Oh, salah. Hendaknya jangan karena antum saum, antum tidak memenuhi undangan. Gitu. Jangan karena saum, antum tidak hadir dalam undangan orang yang mengundang. Ya, kan saum kumaha saum? Tidak makan. Nah, kumaha saya tanya. Kalau antum sedang saum sunnah, kan nggak mungkin Ramadan aya bulan aya supaya terang. Paling malamnya. Malam. Kalau di daerah itu tuh Pantura itu biasanya tetap ada nikahan hari Minggu di Ramadan, tapi acaranya malam. Ya. Nah ini mah yang siang kan nggak mungkin siang Ramadan. Undang antum untuk hadir di pesta pernikahan yang dimana di situ juga ada jamuan. Ini mah lagi saum sunat misalkan. Apa saum sunatnya contohnya? Senin Kamis. Pas undangannya teh hari Senin. Pas antum lagi saum. Cik kedah kumaha Kang Ali. Oh, dibekam. Ya, boleh. Itu saran bagus ya. Jadi betul ya, memang kebanyakan juga seperti itu. Ya, ketika antum tidak makan nanti si keluarganya, oh ya udah tuh maaf ya saya mengundang hari Senin dalam qadarullah ada rezekinya sekarang misalkan hari Senin pas gajian si bapakna. Jadi mengundang di Senin. Ya udah aja dibungkusin saja. Dibungkusin. Boleh. Ada lagi yang lain? Ini saum sunnah ya, ini saum sunnah. Kang dari ini saya cina lebih baik dibatalkan saja karena saumnya sunnah. Taib, bagus. Taib, hukumnya wajib membatalkan saum karena saumnya sunnah. Taib. Ya, jadi mendahulukan yang wajib itu lebih utama dari melaksanakan yang sunnah. Begitu ya. Nah, ini bagus ya. Bahkan taib ya, saya jawab. Bahkan kalau antum pilih yang tadi, yang antum batalkan saum antum tetap dapat pahala niat saum. Oke ya. Niat kebaikan itu dapat pahala. Misalkan dia teh bade ka kolbi ngaosnya diasnya. Bade tos niat. Efek teh ku si mamah teh dipiurang naon dia. Pasar sangu. Ini cenah belum makan cenah dia pangmeserkeun sangu jeung rencangna. Boleh. Ya. Maka dia tidak jadi ngaji ke sini tapi sudah ada niat. Nah, niat ini dapat pahala. Sama orang yang saum tadi. Saum tuh ada undangan tapi pas jam berapa undangan tadi? 11 ya? 11. Bismillah ya udahlah saya berangkat dulu ke sana. Kemudian sama keluarganya ditawarin, "Ayo Kang Yanti makan dulu." Misalnya. Aya sate, aya gulai. Beli harendang, aya es krim, aya cendol, aya segalanya. Aya non biasana teh jupa-jupa. Jupa-jupa ya. Segala nu dipikar resep teh aya. Ya. Iman mulai goyah, tapi karena tahu dalilnya ya sudah. Ya. Karena ini jamuan yang dipersilahkan oleh tuan rumah,
yang mana ketika ditolak juga khawatirnya tidak enak, gitu, sudah saya batal. Baik ya, meskipun pahala saumnya tidak ada, tapi pahala niat kebaikannya ada. Dan juga pahala memenuhi undang. Nah, jadi 2 double. Baik ya, itu. Jam berapa azan? Masih ada berapa menit lagi? 4 menit lagi. 1 poin lagi ya. Apa tadi? Oh iya. Ini ada dalilnya ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh 404 Muslim. Idza du'iya ahadukum, apabila salah seorang dari kalian diundang, falyujib, maka hendaknya ia memenuhinya. Fa in kana shaiman, dan jika kalian dalam keadaan saum, falyusalli, maka hendaknya ia mendoakannya. Wa in kana muftiran falyat'am, tapi jika ia membatalkan saumnya, maka hendaknya ia makan. Jadi pilihannya memang ada 2. Boleh sama Kang Ali tadi tetap puasa, itu boleh. Boleh juga antum membatalkan, itu tidak berdosa ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takallafa laka akhuka wa taqulu inni shaimun." Sampaikan kepada saudaramu yang telah susah payah, lalu apakah engkau tega mengatakan aku sedang berpuasa? Jadi kalau saudara antum sudah masak tuh, ya jerih payah itu teh. Bahkan di bumbuan teh dienak-enak tuh, dienak-enak. Itu untuk siapa? Untuk kita yang dijamu. Udah berjuang begitu tiba-tiba, aduh hapunten sarau. Gimana tuh perasaannya? Ya. Karena bisa jadi kan yang mengundang itu awam, tidak tahu ini hari apa gitu, ternyata hari Kamis, ya. Nah, maka batalkan. Baik ya. Meskipun saya juga pernah sekali menolak gara-gara apa coba? Gara-gara saumnya teh pahalanya teh diampuni dosa yang sebelumnya. Saum apa itu? Itu mah satu Syawal mah 6 hari, itu bisa dia beberapa hari. Saum Arafah. Bukan saum Arafah. Saum Arafah kalau tidak salah. Jadi 9 sebelum Idul Adha itu kan ada saum sunnah. Itu kan keutamanya diampuni dosa yang sudah lalu. Saya temun batal jigana dosa nu kamari teu kabur. Jadi nimang-nimang kadinya gitu. Padahal kalau batal ya sudah enggak dosa. Cuman saya enggak dapat ampunan dari Allah gitu. Jadi pertimbangannya yaudah saya sasadu ya gitu. Kajamaah mah jamaah, makan semuanya ya. Abi saum batal. Usah. Abi mau aduh cenah kumaha teh. Lebar. Istirahat deui. Bisa kita saum sehari tapi diampuni dosa 1 tahun yang lalu. Itu karena berat sekali pertimbangannya. Ya, sering itu. Bukan sering ya, udah beberapa kali saya begitu. Tapi kalau ya saum sunat kayak Ayyamul Bid atau Senin Kamis mah ya batalkan, memang enggak terlalu besar lah keutamanya meskipun ada pahala juga. Tapi kalau yang besar-besar begitu saya agak sayang gitu ya. Ya minta maaf sama siapa? Orang yang mengundang. Dan alhamdulillah dia pun menerima. Kenapa? Karena makanannya juga dimakan sama jemaah. Jadi yang tidak makannya cuma ustaz umpul hiji. Nah, kayak kangge buka ini pahala ti abi kan atau deui. Ya betul ya. Kalau misalkan jamuan makan ini dibekalkan ke orang yang saum, kemudian dimakan untuk berbuka, maka dia apa? Dapat pahala saum. Orang yang hajat tersebut begitu. Ya dikasih motivasi agar tidak sedih ketika dia sudah berjuang tapi antum tidak makan karena sedang berpuasa. Itu saja untuk hari ini, demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ada? Ada.